Kalau ngomongin tokoh paling tragis di event Dance of the Dragons, banyak orang langsung kepikiran Rhaenyra atau Aegon kedua. Padahal ada satu sosok yang hidupnya jauh lebih menyedihkan, yaitu Helaena Targaryen. Dia bukan petarung, bukan ahli politik, dan bukan orang yang haus kekuasaan. Helaena hanyalah seorang putri yang sejak kecil menjalani hidup sesuai kewajiban keluarganya. Namun, justru karena itulah, dia menjadi salah satu korban terbesar dari perang saudara yang menghancurkan House Targaryen. Kisah Helaena bukan tentang perebutan tahta, melainkan tentang seorang ibu yang kehilangan segalanya sedikit demi sedikit sampai akhirnya benar-benar hancur. Sejak kecil, Helaena dikenal sangat berbeda dibanding anggota keluarga Targaryen lainnya. Saat berusia 13 tahun, tubuhnya lebih berisi dibanding kebanyakan Targaryen, dan kecantikannya juga tidak dianggap semencolok saudara-saudaranya. Tapi semua orang sepakat kalau Helaena adalah gadis yang lembut, ceria, baik hati, dan kelak akan menjadi seorang ibu yang luar biasa. Dia sangat mencintai Dreamfire, bahkan ada sumber semi kanon yang menyebut kalau terbang bersama naganya adalah kebahagiaan terbesar dalam hidup Helaena. Berbeda dengan banyak anggota keluarganya yang menikmati perang atau intrik politik, Helaena justru lebih menikmati kedamaian. Karena sifatnya yang ramah, dia juga sangat dicintai oleh rakyat kecil di King's Landing. Sayangnya, semua kebahagiaan itu perlahan berubah menjadi mimpi buruk. Helaena lahir pada tahun 109 After Conquest sebagai putri Raja Viserys pertama dan Alicent Hightower. Dia memiliki kakak tiri bernama Rhaenyra Targaryen, kakak kandung yaitu Aegon kedua, lalu dua adik laki-laki bernama Aemon dan Daeron. Saat baru berusia 11 tahun, Helaena sudah berhasil menjadi Dragon Raider Dreamfire, salah satu naga tertua dan paling berpengalaman yang masih hidup saat itu. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 122 After Conquest, Helaena menikah dengan kakaknya sendiri, yaitu Pangeran Aegon Targaryen. Pernikahan itu bukan didasari cinta, melainkan tradisi keluarga. Tidak lama setelah menikah, Helaena melahirkan anak kembar, Jaehaerys dan Jaehaera. Kemudian lahirlah anak ketiga mereka, yaitu Melor. Menjelang akhir pemerintahan Raja Viserys pertama, keluarga kerajaan sempat berkumpul dalam sebuah pesta besar untuk merayakan pulihnya kesehatan sang raja. Menurut Mushroom, setelah Raja Viserys pertama meninggalkan pesta, Pangeran Jaehaerys Velaryon mengajak bibinya, yaitu Helaena, untuk berdansa. Hal sederhana itu ternyata membuat Aegon merasa tersinggung dan cemburu. Peristiwa itu memang terlihat sepele, tapi menunjukkan kalau hubungan Helaena dan Aegon sebenarnya tidak pernah benar-benar harmonis. Bahkan ketika perang belum dimulai, kehidupan rumah tangga mereka sudah dipenuhi jarak emosional. Beberapa waktu kemudian, Raja Viserys pertama jatuh sakit dan semakin parah. Sehari sebelum meninggal, Helaena membawa ketiga anaknya menemui sang raja di kamar pribadinya. Viserys pertama menghibur cucu-cucunya dengan menceritakan kisah fiksi tentang leluhur mereka, yaitu tentang Raja Jaehaerys Targaryen pertama. Tidak ada yang menyangka kalau momen sederhana itu menjadi salah satu kenangan terakhir keluarga sebelum Westeros terjerumus ke dalam perang saudara paling berdarah dalam sejarah House Targaryen. Setelah Viserys meninggal, perebutan tahta langsung dimulai. Kelompok hijau memutuskan menobatkan Aegon sebagai raja, meskipun pewaris resmi yang ditunjuk Viserys sebenarnya adalah Rhaenyra. Bersamaan dengan penobatan Aegon kedua, Helaena otomatis menjadi ratu. Mahkota itu bahkan dipasang langsung oleh ibunya sendiri, Alicent Hightower, yang menyebut putrinya dengan penuh kebanggaan sebagai My Queen. Di sisi lain, Rhaenyra juga memahkotai dirinya sendiri di Dragonstone sebagai Ratu Seven Kingdom. Meskipun menganggap Otto Hightower dan Alicent Hightower sebagai pengkhianat, Rhaenyra masih bersedia memaafkan Helaena dan saudara-saudaranya jika mereka datang ke Dragonstone untuk bersumpah setia. Menariknya, Helaena termasuk orang yang mendukung upaya perdamaian. Bersama Alicent, dia menyetujui usulan Grandmaster Orwell untuk mengirim utusan damai kepada Rhaenyra. Sayangnya, usaha itu gagal menghentikan perang. Segalanya berubah setelah Aemon membunuh Lucerys Velaryon di Storm End. Sebagai balasan, Daemon Targaryen menyewa 2 pembunuh bayaran yang kemudian dikenal sebagai Blood and Cheese. Target mereka bukan Aegon ataupun Aemon, melainkan salah satu anak Helaena. Kedua pembunuh itu mengetahui kebiasaan Helaena yang setiap malam selalu membawa anak-anaknya menemui Alicent sebelum tidur. Mereka menyusup ke Tower of the Hand, membunuh pelayan, mengikat Alicent, lalu menunggu Helaena datang. Setelah Helaena tiba bersama ketiga anaknya, para penjaga dibunuh dan pintu dikunci rapat. Helaena beserta anak-anaknya dijadikan sandera. Blood and Cheese memaksanya memilih salah satu putranya untuk dibunuh. Sebagai seorang ibu, Helaena langsung menawarkan nyawanya sendiri. Namun tawaran itu ditolak. Kedua pembunuh tersebut mengancam akan memperkosa Jaehaera dan membunuh semua anaknya jika dia tetap menolak memilih. Dalam kondisi putus asa, Helaena akhirnya menyebut nama Melor.
karena menurutnya Melor masih terlalu kecil untuk memahami apa yang sedang terjadi. Namun, Blood and Cheese justru membunuh Jaehaerys. Dengan satu ayunan pedang, kepala pewaris muda itu terpenggal. Mereka membawa kepala Jaehaerys pergi, sementara Helena hanya bisa menjerit histeris menyaksikan putranya dibunuh di depan matanya sendiri. Peristiwa Blood and Cheese menghancurkan jiwa Helena sepenuhnya. Meski tubuhnya masih hidup, pikirannya perlahan runtuh. Dia tenggelam dalam depresi yang sangat dalam, menolak makan, menolak mandi, bahkan tidak mau keluar dari kamarnya. Yang paling menyakitkan, Helena juga tidak sanggup menatap Melor lagi, karena di dalam hatinya dia terus merasa bersalah telah memilih nama putranya sendiri ketika dipaksa menentukan siapa yang harus mati. Sejak tragedi itu, hubungan Helena dan Aegon benar-benar berakhir. Mereka tidur di kamar terpisah, bahkan ketika Aegon terluka parah dalam Battle of the Rock Race, Helena tidak pernah datang menjenguknya. Trauma yang dialaminya juga membuatnya tidak lagi mampu menjalankan tugas sebagai Dragon Rider. Dreamfire tetap hidup, tetapi Helena sudah tidak sanggup menerbangkannya ke medan perang. Saat King's Landing jatuh ke tangan Rhaenyra pada awal tahun 130 After Conquest, Helena ditawan. Tidak lama kemudian datang kabar buruk lainnya. Putra bungsunya, yaitu Pangeran Melor, tewas secara mengenaskan di Bitter Bridge. Kepalanya dikirim ke King's Landing. Menurut Mushroom, Rhaenyra menangis saat melihat kepala Melor. Namun Septon Eustace justru mengklaim Rhaenyra tersenyum dan memerintahkan agar kepala itu dikremasi sesuai adat pemakaman Targaryen. Terlepas dari versi mana yang benar, rumor segera menyebar ke seluruh kota bahwa Rhaenyra mengirim kepala Melor kepada Helena di dalam sebuah chamber pot. Kabar itu belum tentu benar, tetapi cukup untuk membuat kebencian rakyat terhadap Rhaenyra semakin membesar. Beberapa hari setelah Battle Above the God's Eye, tragedi terakhir menimpa Helena. Setelah sekitar 6 bulan hidup sebagai tawanan, dia melompat dari jendela kamarnya di Maegor Holdfast. Tubuhnya langsung menghantam tombak-tombak tajam di bawah benteng dan dia meninggal seketika. Saat itu usianya baru 21 tahun. Pada saat yang hampir bersamaan, Dreamfire tiba-tiba mengamuk. Naga itu memutus 2 rantainya sekaligus dan mengaum begitu keras hingga seluruh Dragon Pit berguncang. Seolah-olah Dreamfire benar-benar merasakan kematian penunggangnya. Ketika Alicent menerima kabar kematian putrinya, dia merobek pakaiannya sendiri sambil mengutuk Rhaenyra. Sampai sekarang, alasan pasti Helena mengakhiri hidupnya masih menjadi misteri. Mushroom mengklaim Helena dipaksa menjadi pelacur oleh Rhaenyra dan Mysaria hingga akhirnya hamil. Namun kisah itu ditolak oleh Archmaester Gilden karena dianggap tidak masuk akal. Grandmaster Moonkun berpendapat Helena bunuh diri karena trauma melihat 2 orang digantung di dinding Red Keep pada hari yang sama. Tetapi teori itu juga diragukan karena tidak ada bukti Helena menyaksikan kejadian tersebut. Sementara Septon Eustace mengatakan Mysaria sengaja memberitahu Helena secara rinci bagaimana Melor meninggal. Sehingga rasa putus asa itu menjadi pemicu terakhir. Sayangnya, tidak ada satupun teori yang bisa dipastikan kebenarannya. Yang jelas, malam setelah Helena meninggal, seluruh King's Landing langsung dipenuhi rumor bahwa sang ratu sebenarnya dibunuh. Banyak rakyat percaya, Rhaenyra memerintahkan pembunuhan itu melalui Sir Luthor Largen. Ada juga yang menuduh semua isu tersebut sengaja disebarkan oleh Larys Strong untuk memancing pemberontakan. Apapun penyebabnya, rakyat kecil yang selama ini mencintai Helena akhirnya turun ke jalan menuntut keadilan bagi ratu mereka dan kedua putranya yang telah meninggal. Kemarahan itu menjadi salah satu pemicu besar kerusuhan di King's Landing yang akhirnya berujung pada penyerbuan Dragon Pit. Dalam kekacauan tersebut, Dreamfire ikut terbunuh bersama beberapa naga Targaryen lainnya. Meski Helena telah tiada, jejak tragedinya masih berlanjut. Pada tahun 131 After Conquest, putrinya, yaitu Jaehaera Targaryen, dinikahkan dengan Raja Aegon III sebagai bagian dari perdamaian antara kubu hitam dan hijau. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. 2 tahun kemudian, saat Alicent Hightower sekarat karena Winter Fever, salah satu kalimat terakhir yang diucapkannya adalah keinginannya untuk bertemu kembali dengan putra-putranya dan Helena, yang mana itu adalah putri yang paling disayanginya. Ironisnya, pada tahun yang sama Jaehaera juga meninggal dunia setelah jatuh dari jendela Maegor Holdfast dan tertusuk tombak-tombak di bawah benteng itu, persis seperti ibunya. Secara resmi, kematian itu disebut bunuh diri, tetapi banyak orang mencurigai bahwa Jaehaera sebenarnya dibunuh. Dengan kematian Jaehaera, garis keturunan Raja Aegon II, yaitu Helena, Raja Viserys pertama, dan Alicent Hightower pun berakhir untuk selamanya. Kalau dipikir-pikir, Helena sebenarnya tidak pernah menginginkan perang, kekuasaan, atau Iron Throne. Dia hanya ingin menjalani hidup sebagai seorang ibu, seorang istri, dan seorang Dragon Rider yang menikmati langit bersama Dreamfire. Namun perang tidak pernah peduli pada orang-orang yang tidak ingin ikut bertarung. Event Dance of the Dragon merenggut anak-anaknya,
menghancurkan kewarasannya, memisahkannya dari keluarganya, lalu pada akhirnya merenggut nyawanya. Itulah sebabnya Helena Targaryen dikenang bukan sebagai ratu penakluk atau pemimpin besar, melainkan sebagai simbol paling menyedihkan dari betapa kejamnya perang saudara yang menghancurkan House Targaryen dari dalam.